dinilai terlalu meremehkan timnas Cina sehingga gagal mendapatkan poin dari Cina. Erick Thohir marah besar ke Shin Tae-yong usai bikin formasi yang tidak jelas dan akan lakukan ini kepada timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Pernyataan jujur Shin Tae-yong usai tak bisa kalahkan Cina di pertandingan keempat. Apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong ke depannya? Apakah Shin Tae-yong bisa memenuhi ekspektasi fans Garuda? Simak baik-baik. Nggak jadi dipecat. Beginilah perasaan pelatih Cina usai mampu kalahkan timnas Indonesia walaupun permainannya tak lebih baik dari timnas Indonesia sendiri. Berikut penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Dinilai terlalu meremehkan timnas Cina sehingga gagal mendapatkan poin dari Cina. Erick Thohir marah besar ke Shin Tae-yong usai bikin formasi yang tidak jelas dan akan lakukan ini kepada timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa saja dikabarkan meluapkan kemarahannya kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, usai kesalahan menyakitkan dari timnas Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Banyak fans yang menilai kekalahan ini disebut terjadi akibat keputusan kontroversial Shin Tae-yong yang dianggap meremehkan lawan dengan memasang formasi yang tidak jelas. Laga yang digelar di Cina tersebut berakhir dengan skor mengecewakan bagi Indonesia. Meski datang dengan optimisme tinggi, strategi dan susunan pemain yang diterapkan oleh Shin Tae-yong menjadi sorotan utama setelah performa timnas Indonesia tampak kurang solid dan mudah ditembus oleh serangan Cina. Erick Thohir, yang biasanya memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan itu, bisa saja kali ini tak bisa menahan kekecewaannya. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi soal bagaimana kita mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi lawan. Saya tidak melihat hal itu dilakukan dengan baik dalam pertandingan ini. Formasi line up yang sudah rapi seperti lawan Bahrain harusnya dipakai saat lawan Cina kemarin. Begitulah kira-kira kata Erick dengan nada tegas. Apabila benar, kemarahan Erick pasti dipicu oleh keputusan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bisa saja menangis usai dimarahi Erick Thohir nanti. Banyak fans Garuda yang menganggap Shin Tae-yong meremehkan kekuatan Cina dengan menurunkan formasi yang tidak lazim. Beberapa pemain kunci sengaja disimpan seperti Tom Haye dan Rizky Ridho, sementara pemain ampas dan gerasak berusuk seperti Witan dan Asnawi malah dijadikan starter. Bahkan Asnawi yang menjadi beban tim baru diganti hingga menit 80-an. Hal ini membuat koordinasi antar lini menjadi berantakan dan memberi peluang besar bagi Cina untuk mendominasi permainan. Namun faktanya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat mengadakan evaluasi terkait kekalahan timnas Indonesia melawan Cina. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Cina terlaksana di Stadion Qingdao, Cina, Selasa, (15 Oktober 2024). Ini merupakan matchday keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pada kesempatan tersebut. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir meminta para supporter tetap memberikan dukungannya kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku akan mengadakan evaluasi. Evaluasi tersebut sepertinya menanggapi hasil timnas Indonesia di bulan Oktober 2024. Sebagai informasi, tim Merah Putih sebelumnya sempat melakoni laga melawan Bahrain. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan melakukan evaluasi, tulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sementara itu, kekalahan atas Cina juga membuat timnas Indonesia gagal memperbaiki posisinya di klasemen Grup C. Bagaimana guys menurut kalian dengan keadaan timnas seperti ini? Apa yang harus dilakukan Erick Thohir kepada Shin Tae-yong? Dan apa harapan kalian untuk Shin Tae-yong nanti ke depannya? Dan satu lagi, siapakah pemain yang layak untuk dicoret dari skuad timnas Garuda di pertandingan selanjutnya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini.
Pernyataan jujur Shin Tae-yong usai tak bisa kalahkan Cina di pertandingan keempat. Apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong ke depannya? Apakah Shin Tae-yong bisa memenuhi ekspektasi fans Garuda? Simak baik-baik. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meskipun dikalahkan oleh Tiongkok dengan skor 1-2 di Stadion Qingdao Youth Football Selasa 15 Oktober 2014. Dirinya menilai seluruh pemain telah memberikan yang terbaik dan mampu menunjukkan perlawanan di sepanjang pertandingan. Walaupun kalah, Timnas Indonesia telah menunjukkan penampilan terbaiknya, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan. Bagi Shin, Garuda telah mencoba dengan berbagai cara untuk dapat mencuri poin. Namun Tiongkok yang tampil di hadapan pendukung sendiri memiliki motivasi lebih tinggi di pertandingan tersebut. Selama kepada Tiongkok yang telah memenangkan pertandingan ini. Baik Tiongkok maupun Indonesia sebetulnya sama-sama menunjukkan keinginan untuk menang. Akan tetapi keinginan Tiongkok jauh lebih besar, tambah pelatih berusia 54 tahun tersebut. Meski demikian, Shin berharap timnya tak larut dalam kekalahan malam itu. Ia bertekad membawa Garuda bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia bakal mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya dengan kondisi yang jauh lebih baik, ucapnya. Hasil negatif di Tiongkok menjadi kekalahan perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun hal itu tak mengubah posisi Garuda di klasemen sementara grup C, yakni berada di peringkat 5 dengan raihan 3 poin. Nggak jadi dipecat. Beginilah perasaan pelatih Cina usai mampu kalahkan Timnas Indonesia walaupun permainannya tak lebih baik dari Timnas Indonesia sendiri. Berikut penjelasan lengkapnya. Pelatih Cina Branko Ivankovic memberikan apresiasi kepada anak asuhnya setelah mengalahkan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, duel antara Cina versus Timnas Indonesia terlaksana di Stadion Qingdao Youth Football Selasa 15 Oktober 2024. Pada kesempatan tersebut, Cina berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-1. Ini merupakan kemenangan perdana Cina di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini yang sekaligus membuat Branko Ivankovic tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Branko Ivankovic menilai semua pemain timnas Cina telah memberikan yang terbaik di lapangan. Terima kasih kepada para pemain atas upaya mereka di lapangan yang sepenuhnya mencerminkan gaya permainan taktis kami. Pertarungan semangat dan konsentrasi, kata Branko Ivankovic dilansir bolasport.com dari Dong Kyudi. Apresiasi setinggi langit juga diberikan Branko Ivankovic kepada supporter timnas Cina. Branko Ivankovic salut dengan para supporter yang tetap memberikan dukungan meski tim dalam keadaan sulit. Seperti yang diketahui, timnas Cina sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun. Rinciannya yakni dikalahkan Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2, dan Australia 1-3. Tak lupa, Branko Ivankovic menilai kemenangan atas timnas Indonesia patut untuk dirayakan. Supporter kami menciptakan suasana yang baik sebagai pemain ke-12 kami dan memberikan kami dukungan yang besar sejak awal bahkan ketika persiapan. Kami telah membalas kepercayaan para penggemar dengan permainan yang luar biasa. Ini layak untuk dirayakan, ucap Branko Ivankovic. Liano Rangers gagal masuk skuad timnas Indonesia melawan Cina yang merupakan laga lanjutan matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Qingdao, Cina. Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi itu dirilis berdasarkan bocoran daftar susunan pemain DSP yang didapatkan akun Instagram @football_Indonesia. Daftar pemain Indonesia dan Cina jelang malam nanti.
Secara mengejutkan tidak ada nama Eliano, tulis akun @football Indonesia A. Menurut sumber yang sama, Eliano gagal masuk skuad murni alasan teknis. Padahal saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain, pemain PEC Zwolle itu tampil lumayan selama 45 menit berada di lapangan. Selain Eliano Reijnders, 3 nama lain yang gagal masuk skuad timnas Indonesia melawan Cina adalah Jordi Amat, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Jordi Amat mengalami cedera ankle dan sudah pulang ke Malaysia pada Senin 14 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka dicoret karena memang kalah bersaing. Sekarang satu harapannya 23 nama yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga melawan Cina dapat menampilkan performa terbaik. Para pemain yang dipercaya turun wajib tampil 100%. Alhamdulillah. Kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara timnas Cina versus timnas Indonesia bermain sebagai tim tamu di Stadion Qingdao, Cina. Membawa modal hasil imbang kalah melawan Bahrain dan dengan skuad terbaiknya membuat mental pasukan Shin Tae-yong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Qingdao Stadion menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Hye mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerjasama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Rafael Struijk dan ujung tombak lainnya seperti Ragnar Oratmangoen. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Cina. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Shin Tae-yong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Bahrain. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis serta jadi sejarah yang membanggakan buat Shin Tae-yong. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Sama seperti wasit sialan asal Oman Ahmed Al-Kaf itu. Dan akan diselidiki bahwa timnas Cina bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Jepang bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan harapannya kepada timnas Indonesia saat menghadapi Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan dijamu Cina dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Pertandingan laga melawan Cina ini menjadi laga penting buat skuad Garuda. Tim asuhan Shin Tae-yong ini bahkan ditargetkan untuk bisa meraih kemenangan perdana di kandang Cina. Hal ini karena timnas Indonesia belum pernah meraih kemenangan sekalipun dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Tim Merah Putih baru hanya mengemas 3 poin dari 3 laga tak terkalahkan. Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang saat melawan Arab Saudi 1-1, kemudian saat kontra Australia 0-0.
Setelah itu hasil imbang kembali didapatkan tim Merah Putih saat menghadapi Bahrain dengan skor 2-2. Dengan hasil itu, timnas Indonesia pun diharapkan meraih kemenangan perdana di kandang Cina nantinya. Namun itu tak akan mudah, karena Cina pun tengah dalam motivasi tinggi. Tim berjulukan Team Dragon tersebut menargetkan untuk bisa meraih kemenangan perdananya setelah menelan kekalahan 3 kali beruntun. Cina kalah 0-7 dari Jepang dan takluk 1-2 dari Arab Saudi. Kemudian di laga ketiga grup C, tim asuhan Branko Ivankovic kalah 1-3 dari Australia. Oleh karena itu mereka pun menargetkan kemenangan melawan tim Merah Putih di laga kandang ini. Melihat situasi ini, Erick Thohir pun berharap kepada para pemain timnas Indonesia. Jay Itzes dan kawan-kawan diharapkan bisa memberikan penampilan yang terbaik melawan Cina nantinya. Semoga bisa memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya Selasa 15 Oktober 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga memberikan semangat kepada Maarten Paes dan kawan-kawan. Semangat untuk Indonesia, tuturnya. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin dari 3 laga yang dilakoninya. Sedangkan untuk Cina saat ini menempati juru kunci dengan 0 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menargetkan untuk bisa finish di posisi 4 besar. Hal ini karena diharapkan tim Merah Putih bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Pasalnya, hanya tim yang finish di posisi ketiga dan keempat grup C yang berhak melaju ke putaran keempat dan bersaing kembali untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu untuk tim yang menempati posisi pertama dan kedua nantinya langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk bisa finish di posisi 4 besar, timnas Indonesia minimal harus bisa mengemas 15 poin dari semua laga yang dilakoni nantinya.